Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu? Harus tetap semangat, oke? Senang sekali saya Muhammad Yusuf Hakim. Pagi hari ini mewakili perusahaan dan juga orang yang mengundang Anda, saya ingin berbagi informasi tentang sebuah peluang usaha yang boleh jadi ini akan mengubah kehidupan Anda dan mengubah kehidupan orang-orang yang Anda cintai dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan. Bapak Ibu, sepakat tidak kalau saya mengatakan bahwa semua orang tentu punya keinginan atau harapan yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya. Dan keinginan itu ada banyak macamnya. Ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin punya mobil, ada yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang ingin berangkat haji atau umroh, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak keinginan atau harapan yang ingin diwujudkan itu, tentu ada satu yang menjadi prioritas utama. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa prioritas utama Anda? Dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka, setidaknya ada 10 jawaban teratas yang saya dapatkan. Yang pertama, ada yang ingin melunasi hutang. Dan ini jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu. Mereka yang saat ini sedang bekerja keras, banting tulang, peras keringat, demi untuk bisa melunasi hutangnya. Entah itu kredit, atau cicilan, atau sekedar ingin mengeluarkan SK yang sementara digadaikan. Nah, ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin memiliki rumah dan mobil baru. Karena saat ini masih ngontrak, belum punya rumah. Atau masih tinggal di PMI. Nah, Pondok Mertua Indah. Kurang nyaman katanya. Atau ingin punya mobil. Karena saat ini sudah punya anak 3, tapi kemana-mana masih boncengan. Jadi bonceng 5 sama istri. Jadi ingin punya mobil. Ada juga yang saat ini yang menjadi prioritas utamanya adalah ingin membahagiakan orang tuanya. Mumpung orang tuanya masih sehat. Mungkin orang tuanya punya keinginan atau punya impian yang harus segera diwujudkan. Nah, ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin menunaikan ibadah ke tanah suci. Apakah itu haji ataupun umroh. Ada yang fokus pada pendidikan. Ada yang ingin punya usaha sendiri. Ada juga yang ingin punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Mungkin kita sering menjumpai di luar sana ada orang yang secara finansial mereka cukup mapan, artinya uangnya banyak, tapi sayang sekali mereka tidak punya waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati apa yang sudah mereka dapatkan dari segi finansial. Artinya mereka ini terlalu sibuk Bapak Ibu, sampai-sampai tidak punya waktu untuk bisa menikmati uangnya. Nah, sementara di sisi lain, ada juga orang-orang yang punya waktu luang banyak. Waktunya banyak, tapi sayangnya mereka tidak punya finansial yang cukup untuk bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi, memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial di saat yang bersamaan tentu ini merupakan impian dari banyak orang. Artinya, kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita, dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita. Nah, ada juga yang hobinya traveling, ada yang fokus pada pengembangan diri, ada juga yang ingin aktif di kegiatan-kegiatan sosial, ingin bisa membantu orang banyak. Nah, inilah 10 jawaban teratas yang saya dapatkan dari teman-teman saya. Tapi tentu saja ini bukan harga mati Bapak Ibu. Boleh jadi Bapak Ibu saat ini punya prioritas utama yang lain selain daripada yang 10 ini. Mungkin ada yang saat ini prioritas utamanya adalah ingin segera menikah, atau ingin menikahkan anaknya, dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas utama Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin bahwa setiap orang pasti punya keinginan atau harapan yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya, dan di antara sekian banyak keinginan itu tentu ada yang menjadi prioritas utama. Nah, Bapak Ibu,
Demi untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama ini, atau apa yang menjadi keinginan ini, maka setiap orang akan menempuh berbagai macam cara. Misalnya, untuk memiliki rumah atau mobil. Nah, banyak orang Bapak Ibu yang sebenarnya mereka belum mampu, tapi memaksakan diri. Sehingga akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara mengambil kredit atau cicilan. Sehingga betul dia bisa punya rumah, dia bisa punya mobil, tapi di saat yang bersamaan dia juga punya kredit atau cicilan. Pak, apa yang salah dengan kredit atau cicilan? Tentu saja tidak ada yang salah Bapak Ibu, sepanjang kreditnya itu tidak bertentangan dengan konsep syariah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sepanjang kita mampu membayar angsurannya. Nah, ini betul Bapak Ibu, karena saya pernah ketemu dengan teman saya yang kelihatannya dia itu sudah sukses. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi selalu kelihatan pusing. Selalu pusing. Maka saya tanya, Pak, apa yang membuat Anda selalu pusing? Padahal Anda sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi kenapa selalu pusing? Apa jawabnya Bapak Ibu? Dia bilang, justru itu Pak yang membuat saya pusing. Betul, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, tapi ini sudah 2 bulan nunggak bayar cicilan. Jadi ternyata benar kata teman saya yang lain, dia pernah bilang bahwa saat ini di Indonesia untuk punya rumah itu mudah, untuk punya mobil itu mudah. Nah, yang tidak mudah ini adalah membayar angsuran atau cicilannya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang lebih parah. Ini orang ngambil uang di bank. Ngambil kredit di bank untuk bayar DP rumah dan DP mobil. Sehingga akhirnya dia harus membayar cicilan di 3 tempat sekaligus. Membayar kredit di bank, membayar kredit rumah, dan juga kredit mobilnya. Giliran kreditnya macet, tidak bisa dilanjut, nah, dia ngambil lagi di koperasi. Sehingga semakin bertambah banyak beban cicilan yang harus dibayar. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang ada di sini tidak ada yang terlibat dengan yang namanya kredit atau cicilan. Atau kalaupun ada yang terlibat, semoga cicilannya tidak ada yang bermasalah. Tapi kalaupun ada yang bermasalah, tenang saja Bapak Ibu, sebentar saya ingin memberikan sebuah informasi bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan kredit atau cicilan yang saat ini sedang ditanggung. Baik, orang-orang yang memaksakan diri demi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, kemudian menempuh jalan pintas dengan mengambil kredit atau cicilan, saya katakan mereka ini adalah orang-orang yang berani berhutang. Dan di sisi lain, mereka juga ketemu dengan pihak yang berani untuk memberikan hutang. Ada leasing, ada bank, ada pembiayaan yang berani memberikan hutang. Maka kemudian terjadilah akad kredit ini. Nah, sementara ada juga orang yang tidak berani berhutang. Atau mungkin dia berani berhutang, tapi tidak ada pihak yang berani memberikan hutang. Tidak ada bank yang berani memberikan hutang, tidak ada leasing, tidak ada pembiayaan yang berani memberikan hutang. Maka untuk orang-orang seperti ini, mereka bisa menempuh cara yang kedua, yaitu bekerja dan menabung. Artinya, kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian sebagian dari penghasilan yang didapatkan itu ditabung untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utamanya. Ya, katakanlah dalam hal ini adalah rumah atau mobil. Berapa Pak yang harus ditabung? Ya terserah Bapak Ibu, mau seperti apa rumah yang ingin Anda tempati, atau mau seperti apa mobil yang ingin Anda miliki. Katakanlah misalnya kita nabungnya 1 juta per bulan. Kalau nabung 1 juta per bulan, maka dalam setahun bisa terkumpul 12 juta. Setelah 20 tahun, bisa terkumpul 240 juta. Pak, 240 juta ini masih terlalu kecil, Pak. Belum cukup untuk membeli rumah impian saya. Ya sudah, kalau begitu berarti angkanya kita naikkan.
angka yang harus ditabung. Kalau tadi kita nabung 1 juta per bulan, sekarang kita tambah jadi 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, maka dalam setahun itu bisa terkumpul 60 juta. Setelah 20 tahun bisa terkumpul 1,2 miliar. 1,2 miliar ini ya standar lah Bapak Ibu ya. Sudah bisa punya rumah standar atau mungkin juga mobil yang standar. Betul? Nah, tetapi faktanya banyak orang yang tidak sabar dengan konsep ini. Kenapa? Karena memang fakta di lapangan penghasilannya itu lebih kecil dibanding pengeluarannya. Atau dengan kata lain lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga uang yang ditabung itu tidak bisa lama-lama mengendap di tabungan. Ya, sebentar-sebentar ditarik, sebentar-sebentar ditarik. Dan memang ternyata hasil survei mengatakan bahwa rata-rata kemampuan menabung orang Indonesia itu bertahan paling lama hanya 1 tahun. Begitu datang Idul Fitri, nah selesai Bapak Ibu. Tabungannya kembali bersih, sebersih hatinya. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Berapa tabungan Anda setiap bulan? Ini tidak usah dijawab Bapak Ibu,